Hari ini kita kedatangan seorang motivator. Ya. Beliau ini adalah pendidik visioner, pemimpin komunitas, sekaligus akademisi. Kiprahnya luar biasa, Pak. Beliau juga aktif di dunia akademik karena beliau adalah dosen di Universitas Negeri Semarang. Berperan aktif di pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat. Pokoknya luar biasa deh. Kebanyakan ini prestasinya orang ini. Mengalahkan saya. Beliau juga pendiri dan pembimbing utama lembaga LKP apa? Lembaga kursus dan pelatihan Kampung Inggris Semarang. Mana Semarang? Semarang. Cuma 2, 3. Oke. Beliau juga ini udah peneliti, udah dosen segala macam, masih sempat menyibukkan diri beliau ini mendirikan Yayasan Khairul Ummah Amanah Foundation. Senior advisor, punya pengalaman luas, sudah sampai ke Sidratul Muntaha pengalamannya, luar biasa ya. Kita akan bersama dengan beliau sebagai seorang motivator bersiap-siap dengan menyambut tepuk tangan yang meriah. Kita undang Bapak Rohani. Saya Rohani, ini Acing Agus, pilih kami guru sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya yang hadir di ruangan ini. Maaf, tadi sudah masuk ballroom, pindah ke sini. Dengar-dengar ada pesan dari langit, ballroom terlalu sakral karena Anda belum lulus materi saya. Maaf, kita duduk di tanah dulu kawanku. Kalau sudah lulus materi saya, kita akan dipanggil di panggung di ballroom. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rohani, saya guru sudah mengajar 27 tahun. Dan saya akan mengajar lagi 1000 tahun lagi. 1000 tahun. Kenapa? Karena bisa jadi jatah umur fisik saya 60 atau 70 tahun, tetapi semangat saya akan diteruskan guru-guru dahsyat berikutnya. Yang tidak tepuk tangan akan encok dan rematik. Yang tepuk tangan rezekinya tambah banyak. Yang tepuk tangan sertifikasi 3 kali lipat. Guru hebat. Guru hebat. Guru hebat. Hanya ada 1 dan 2 berita sejak negeri ini dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto dan oleh Bapak Menteri Abdul Mukti. Berita yang pertama adalah guru akan nasibnya lebih baik dan lebih baik lagi. Saya seorang guru dan saya hari ini akan memberi testimoni melalui menjadi guru. Sudah disebutkan oleh Cing Agus tadi, saya bisa mencapai apa yang dulu hanya saya impi-impikan. Siap mendengar impian saya? Telinga pasang. Telinga pasang. Siap? Saya bukan anak guru, tapi saya anak petani.
Tangan ke atas, tangan ke atas. Tangan ke atas. Minta tolong kita nasihati dulu teman sebelahnya. Pak Bobo, ternyata ini adalah kumpulan orang susah. Tangan ke atas. Yo, Pak Bobo. Tapi karena ketekunan kita, tekad kita, dan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita diangkat derajatnya. Sebentar lagi kita bawa piala. Tepuk tangan semuanya. Oh yes, wow. Oh yes, wow. Saya datang dari lereng Sumbing. Halo Sumbing. Plat AA sayangku, plat AA. Setiap anak menggambar pemandangan maka ada wajib gunung kembar. Ha ha ha. Ha 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 ha. Ha ha ha. Tidak afdal lukisan kok tidak ada gunung kembar. Setelah saya menikah, saya tahu maknanya. Betapa kecewanya kalau gunung itu tidak kembar. Karena ternyata aslinya kembar. Apa itu? Sumbing Sindoro. Di lereng itu ada desa saya. Saya SD 6 tahun, jalannya becek, tidak ada listrik. Maaf, yang teman dari timur sama dari barat, jangan dulu ngacung, itu sama dengan saya. Saya Jawa dan Jawa Tengah. Tapi SD, sepatu khusus 17 Agustus. Khusus. Selain 17 Agustus, 6 tahun. Yes, that is the nyeker way. SMP ya tambah 2 kilo. Jaraknya dari 1,5 tambah 1 kilo, 2,5. Tetap nyeker. Suatu hari ada guru saya. Semoga beliau menyaksikan siaran ini. Nanti diunggah di YouTube saya. Iya Pak, saya baru mau ngomong. Jangan lupa subscribe, like, and share. Saya baru ngomong Pak. Bapak empatinya tinggi banget. Luar biasa. Bapak guru saya ini baru saja lulus dari UIN, jurusan Tarbiyah Bahasa Inggris, mengajar. Yang saya sangat kagum, beliau ini penuh percaya diri mengajarnya, tidak lihat kami yang gitulah penampilannya. Tetapi datang ke kelas, good morning everyone. Micro teaching ya. Today's class is about how to introduce yourself. I'll teach you how to introduce yourself. Cup. Kapur putih, papan hitam. Penggaris kayu. SD Muhammadiyah Kantong. My name's. Ya harus ada S-nya. Kalau ada S-nya salah. Nah, terakhirnya, I'm happy to study in this school. Dulu gitu bahasa Inggrisnya. Saya cuma heran, kok bisa ya? Kok bisa? Teman-teman saya kebanyakan tidak begitu peduli dengan bahasa Inggris karena toh mereka juga akhirnya ngarit. Ngarit is an activity for you to collect grass for your stock. That is called ngarit. Guru saya memberi saya sedikit tambahan.
imajinasi, nak, kalau kamu bisa bahasa Inggris, bisa jadi kamu tetap ngarit, tapi ngaritnya seperti yang orang luar negeri lakukan. Maka beliau mulai memberi kami gambaran dunia-dunia lain yang kami waktu itu hanya bisa membayangkan dengan otak kanan kami. Australia itu begini, begitu, begini, begitu. Wow, wow, wow. Ya hanya bisa wow saja. Pak guru saya tadi, Bapak yang terhormat, Pak guru saya, semoga siaran ini nanti beliau tonton, Pak Nur Kholis bilang, yang pengen bisa bahasa Inggris dan ngomong bahasa Inggris lancar, ba'da sholat Jumat datang ke rumah saya. Kasih les tambahan no charge, gratis. Saya menduga bahwa yang datang bakal banyak karena gratis. Habis Jumat selesai, berangkat saya. Yes, sesuai dugaan. Yang berangkat 2. Satu diri saya, satunya teman saya, Pak Mahsu namanya, beliau sekarang di Kemenak Kabupaten Temanggung. Boleh tepuk tangan lah, boleh. Ternyata setiap Jumat itu dapat 3 lembar catatan. Karena saya terus diajak ngomong. Terus diajak ngomong dalam bahasa Inggris. Hingga saya kelas 2. Waktu itu kelas 2 ya, sekarang kelas 8. Coba saya beranikan. Coba. Sebenarnya bahasa Inggris ini bunyi beneran enggak? Siapa di antara Bapak Ibu ini yang tahu dengan makhluk yang namanya kartu pos? Tunjuk jari. Katakan saya. Generasi X. Expired. Siapa yang tahu makhluk yang namanya perangko? Tunjuk jari, katakan saya. Dinosaurus. Tapi itulah kehidupan kita dulu. Warna kartu pos itu apa? Ada 2. Orange dan ada yang kuning, itu kalau pas tintanya enggak benar itu. Saya buka majalah, waktu itu majalah itu namanya Femina. Hello. Terus daftar alamat kedutaan besar seluruh dunia di Jakarta. Daftar alamat radio siaran Indonesia di luar negeri. Macam-macam. Lalu di selembar kartu pos itu saya tulis Dear Sir. Lumayan kan? Orang desa sudah bisa? Dear Sir. Harusnya saya nulisnya itu harusnya I am writing to you to know if you produce some materials for learning English. Hanya itu saya kuasai 30 tahun kemudian. Dulu cuma bisa bentar. I am learning English. Titik. Can you give me some free books? Yang saya sangat heran, sekitar mungkin 1,5 sampai 2 bulan kemudian, sekolah saya kebanjiran kiriman pos yang semuanya ini ditujukan pada satu siswa namanya Rohani. Sampulnya pakai karton tebal, belum musim bubble wrap, dan bukan COD. Di dalamnya saya buka, BBC London kasih saya pamflet tentang Inggris Raya. Radio Australia kasih saya pamflet tentang Australia Today, The History and Now. Radio Nederland kasih saya transkrip siaran mereka beserta merchandise kecil-kecil. Ada satu yang paling istimewa yang saya ingat. 2 buku judulnya Deutsch Warum nicht dari Deutsche Welle Jerman. Mendadak saya jadi selebriti. Sederhana karena ternyata hari itu saya membuktikan bahasa Inggris saya dimengerti oleh
mereka, dan saya dapat buku-buku itu sampai saya lulus. Yang mau saya katakan, itu pertama kali saya diberi oleh guru saya kesempatan untuk membangun impian. It happened in 1990s to 1993, 1990 sampai 1993. Ketika kemudian takdir menggariskan di tahun 2003 saya jadi pelajar di kota Sydney, Australia, maka itu Sydney Opera House saya elus-elus, saya peluk erat, dan saya katakan I love you. Jadi Bapak Ibu itu pembuka bahwa mulai hari ini kita harus yakin apapun yang ingin dicapai oleh murid kita, setinggi apapun impiannya, mari bersama kawal antar sampai tercapai. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Anak-anak dulu kalau ditanya mau jadi apa, ada 5 jawaban favoritnya. Betul. Hari ini kalau anak-anak ditanya, jawabannya cuma 1. Ya, saya dulu ditanya oleh Bapak Ibu guru saya, mau jadi apa? Desa kecil, jalan masih lumpur, tempat saya tidak jauh dari Akmil, dalam hitungan puluhan kilometer, tapi tidak jauh, masih dalam jangkauan rudal. Sehingga secara teratur desa saya itu menjadi tempat latihan tempur Akmil. Anda tidak usah bayangkan kengeriannya. Bagi orang tua tuh ngeri, karena apa? Nyasar itu peluru kena pantat. Terjadi pada tetangga saya. Terjadi. Wallahi. Saya anak segitu mana takut, saya tidak tahu. Mereka saya ngikuti dari belakang. Kalau nembak, ternyata kalau latihan tidak diarahkan ke teman tapi cuma ke tanah. Saya mengumpulkan harta rampasan perang. Apa itu? Ini bisa nembak semua nih. Selongsong. Kenapa kok dikumpulin? Iya, tepat jawaban 100. Faktor ekonomi. Di satu sisi itu faktor ekonomi, di sisi lain muncul di dalam benak saya pengen jadi mereka, terutama yang pakai topi, sini ada bintangnya. Waktu itu saya teguh, saya harus Jenderal TNI Angkatan Darat. SD, SMP, guru saya selalu cerita, hidup harus bermanfaat, harus semangat, menjaga wajadah. Sopo wonge temen bakal tinemu, sopo wonge tekun bakal tekan. Whoever work hard will be smart, whoever is smart will be successful. SMP. Yang kasih motivasi itu almarhum Bapak guru saya, almarhumullah Pak Edi Sugeng, wafat di usia 42 tahun selepas beliau menyampaikan pidato terakhir masa bakti beliau di ormas setempat. Hari itu cita-cita saya cuma 1, saya pengen mati syahid. Maknanya adalah saya ingin abdikan hidup saya hingga sampai mati saya sedang melayani umat ini. SMA, enggak, SMA itu penuh kegalauan. Mau jadi tentara ternyata fisik saya kecil.
Maklum kan, masuk SD 5 tahun kecepatan, jadi pertumbuhan agak kurang ini. Makanya kalau SD bagusan 7 tahun. Kalau sekarang istilahnya stunting, ya. Itu di Jawa Tengah namanya kuntingen. Bukan cacinya, no, it's different. Sehingga saya betul-betul bingung. Naksir cewek ndak laku. Mana? Kasihan. Tapi saya masih ada sedikit harapan. Harapan saya kalau mendengar guru bicara, itu setelah itu saya bisa menirukan. Hingga suatu hari ada seorang guru saya, mohon perhatikan cara saya menyampaikan materi ini. Semua nama-nama guru saya yang berjasa itu saya hafal sampai hari ini. Itulah yang saya maksud, hidup kita akan 1000 tahun. Karena semangatnya terus diteruskan. Bu Fatku Rizkiyah itu ngajar sejarah. Sejarah itu diajarkan pakai cara apapun, terakhir tetap cerita kan. Metodologi pengajaran sejarah dengan terakhir itu cerita pokoknya. Nah, betul. Waktu itu pokok bahasanya tentang politik divide et impera. Beliau tuh bercerita, saya dengerin. Insya Allah saya diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk mengingat apa yang guru saya disampaikan itu. Lalu apa? Sekarang ingin Ibu mengetes kalian paham atau tidak. Maju ke depan dan coba materi tadi diajarkan ulang. Nah, tolong ya dicatat ya, meskipun ini jurus kayak sederhana, nanti diterapkan anak-anak mendadak memperhatikan. Ayo, siapa yang berani? Saya dengan agak ragu. Kenapa kok agak ragu? Aslinya saya orangnya pede, cuma saya toleran. Takutnya kalau saya sombong. Maka saya melihat soft kanan dulu, soft kiri dulu, kok tidak ada volunteer, tidak ada sukarelawan, maka saya Rohani silakan. Kamu bagus cara ngomongnya. Kamu akan jadi dosen. Kun fayakun, terjadilah. Maka hati-hati dengan omonganmu, teman-teman. Sabto Pandito Ratu dan Kenawolawali, apa yang diucapkan oleh guru dan penguasa tidak boleh bolak-balik akan jadi kenyataan. Doakan yang baik-baik. Murid melempar meja mau didoakan apa, Pak? Kamu akan jadi atlet angkat berat. Murid saya kasih wejangan, dia malah kasih saya perdebatan, Pak. Kenapa sih terlambat? Loh, aku sih bayar kono kok sing ribut. Kamu saya tuh akan jadi pemain sinetron. Tersanjung 703. Murid disuruh tampil khas Indonesia, malas di sini kasih putih, kuning, merah. Gimana sih? Roknya dirompel-rompel. Doa apa coba? Kamu jadi drakor. Pokoknya yang baik-baik. Kejadian. Jadi. Sejak saat itu saya merasakan semua jalan menuju Akmil tertutup. Tapi jalan menuju IKIP terbuka lebar. 1996 saya pakai jaket alma mater warna kuning IKIP, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 2 tahun saya kuliah, saya baru tahu bahwa saingan saya di Aliyah itu di UGM.
Anda tahu perasaannya mahasiswa IKIP melihat anak UGM? Perasaannya bagaimana? Bagaimana mungkin dia di UGM? Yang lebih saya maskul. Maskulnya tuh gini. UGM ya, jurusan apa? Sastra Inggris. Gimana sih? Dulu kita bermusuhan di aliyah itu, di SMA. Saya terkenalnya pinter pidato. Kalau saya ngambil bahasa, pas. Tapi dia ini pinter fisika. Kenapa ngambil bahasa Inggris? Itu kan ganggu mental saya. Ya maka saya tengadahkan tangan saya, ya Allah angkat derajat saya. Tidak lama kemudian mandat IKIP ditambah oleh Bapak Presiden melalui Bapak Menteri berubah jadi Universitas Negeri Semarang. Pas ketemuan sama. Sama. Saya tadinya jajannya gini, agak gini. Sama ini. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung ke pelajarannya hari ini. Be careful with what you say. Apa yang mau kita ucapkan kepada anak didik kita dan kepada keluarga kita, itulah doa kita. Siapa yang di ruangan ini, sahabat setia saya, para guru luar biasa yang sudah berkeluarga, tunjuk jari katakan saya. Siapa yang sebelum berangkat ke Jakarta ini peluk cium pasangannya, tunjuk jari katakan saya. Siapa yang pasangannya mendoakan, membisikkan doa di telinganya, tunjuk jari katakan saya. Makin sedikit. Saya mau mengatakan mulai hari ini setelah acara di Ciputra ini selesai, semua orang yang punya pasangan, punya anak akan selalu bicara, berdoa dan mengatakan yang baik-baik. Siapa yang setuju katakan saya. Senyap sebentar. Siapa yang single? Tinggi. Single bukan karena alasan keagamaan. Maksudnya single di sini lajang, single. Jangan malu, wong saya cuma antar kita kok, antar kita. Ya, terima kasih. Doa 700 orang tidak tertolak oleh langit. Semoga setelah hari ini dimudahkan jodohnya, amin. Dan bagusnya kalau bisa guru itu menikah dengan guru. Karena semuanya akan jadi jelas. Kalau belum jelas harus diulangi. Ya. Dan semuanya akan tepat waktu. Kenapa? Karena kalau selesai tidak selesai harus dikumpulkan. Tepuk tangan untuk guru hebat Indonesia. Cing Agus, udah tercapai satu, relaksasi. Oke. Udah tercapai satu. Ini tujuan pembelajaran satu. Ya. Saya guru kok. Saya ini presentasi gini ada RPP-nya, Bang. Oh iya dong. Biar jelas. Ya, silabus ada, RPP ada. Untuk evaluasinya juga ada. Nanti karena ini masal saya punya cara tersendiri untuk evaluasinya. Oke. Saya lihat keningnya nanti aja. Jadi ya, lulus tidak lulus nanti. Kalau umurnya begitu? Kalau itu pinter dalam proses. Kalau Cing Agus ini sudah kinclong gini, ini bertanda sangat smart. Apa smart? Pinter. Dan Cing Agus udah berkeluarga. Oh, udah dong. Sudah. Maaf, laki-laki perkasa.
Ciri-ciri laki-laki perkasa, dahinya kinclong di depan. Kenapa? Karena sering menyerang dan pasangannya bilang, sudah. Kalau sampai kinclongnya di belakang, itu biasanya adalah termasuk komunitas pasiennya Maerot. Kenapa? Karena pasangannya sampai bosan. Ayo. Langsung insecure semua ini. Kalau botaknya kinclong semuanya, itu pertanda ikhlas dalam semua keadaan. Ada alumni saya tadi, Mas Catur, yang ikut di panitia ya. Mas Catur kemarin memberi saya testimoni, Cing. Testimoninya Pak Rohani tidak berubah. Kabar baik, saya sudah melakukan observasi meskipun bukan penelitian formal. Dari semua profesi-profesi di dunia ini yang berdampak positif terhadap kesehatan dan juga kegantengan dan kecantikan, satu, guru. Jangan tanya untuk teman Anda yang kerja di bank. Jam kerja panjang, lembur tiap saat, gaji mungkin banyak, tapi rupa seperti Microsoft Excel. Yes, maaf. Siaran ini didengar oleh orang bank, sehingga kalau pengen klarifikasi, undang saya. Refleksi ya, sekarang mohon izin ya, kedua ya. Karena bagaimanapun tetap durasi bang, ya. Oke. Tadi udah, ya ini udah. Ini sebenarnya ada gambarnya. Aslinya ini gambar senam anak Indonesia hebat. Tapi kalau saya praktekkan, gimana caranya? Ini kan soft wukuf. Ya terpaksa di skip. Aslinya senam ini, harusnya di hall sana. Maaf ya, next time ya. Mungkin I have to go to your hometown. Kita senam di lapangan lah. Maaf ini senam Cing Agus, maaf ya, ini saya skip. Ya, oke. Lah. Maaf. Shh. Dalam hitungan ketiga, siapa tidak boleh call a friend, tidak boleh chat GPT. Yang tahu ini foto siapa, tunjuk jari, katakan saya. Ini coba agak senyum-senyum sedikit. Cocok. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Ciri guru yang hebat itu punya selera humor yang segar. Bisa jadi ibunda tahu sebenarnya jawaban yang tepat, tetapi agar seger maka dibelokkan sedikit bapaknya Pak Rohani. Fakta bukan. Sebentar. Saya kasih mikrofon. Bapak Sartono, pencipta Hindu. Tepuk tangan Bapak Ibu. Dengan Ibu siapa? Bismillah, saya Ibu Kustiwa dari Bengkulu. Dari Bengkulu. Iya.
Bagaimana Ibu tahu kalau ini gambarnya Pak Sartono? Ini Pak ya? Ya, ChatGPT. tahu perasaan 5 tahun pacaran tapi akhirnya ditinggal menikah? Seperti ini. Seperti ini. Saya akan sabar. Sabar. Baik. Saya husnudon. Tapi Chemistry kita dapat ya Pak. Makanya penasaran Pak, kirain betul itu bapaknya Bapak. Pak Sartono, Ibu sudah tahu alhamdulillah. Tapi karena ChatGPT, tadi sebenarnya saya mau kasih hadiah. Sekarang Pak saya yang kecewa Pak. Berapa ongkos ke Bengkulu? Saya jadi terharu Bapak. Ya, guru itu dompetnya kayak gini. Merah ada, biru ada. Ongkos ke Bengkulu berapa? Nggak mahal Pak, cuma 1,3. Seandainya bayar 1.250.000 boleh enggak? Boleh enggak? Dibayar 1.250.000 tiketnya enggak 1.300.000 boleh enggak? Boleh, nanti saya tambahin. Oh ya, ini kekurangannya. Asli, itu uangnya asli, uangnya asli. Uangnya asli. Harusnya tadi merah. Harusnya saya udah batin mau merah. Cuma karena ChatGPT ya biru. Terlintas juga ndak mau kasih hadiah, tapi karena perjuangan dan kegigihan Ibu, Pak Sartono mengarang himne guru bukan sebagai seorang komponis yang sering berada di TV, bukan seorang guru yang sudah melalang buana presentasi karya ilmiahnya di mana-mana, juga bukan guru yang diundang ke ajang apresiasi dan anugerah GTK 2025. Seorang guru honorer di sebuah sekolah swasta dari Blora, beliau seniman, menurut literatur yang saya baca tidak tamat sekolah menengah, tetapi autodidak musik, sehingga di tengah jalan suatu perjalanan beliau mendapatkan secarik kertas yang isinya adalah lomba mengarang lagu nasional untuk Hari Guru. Kemudian lahirlah terpujilah wahai engkau ibu bapak guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Baktimu akan kubir di dalam hatiku sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Tangan ke atas. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyejuk dalam kegelapan.
Tepuk tangan untuk Ibu Tepuk semuanya. tangan yang meriah. Hari ini kita bareng-bareng belajar menggunakan lirik yang diciptakan oleh Pak Sartono sebagai refleksi. Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru, yang saya garis bawahi adalah terpujilah. Kita bersyukur satu atas nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita dari Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa kita semuanya ini diberikan hidayah. Hidayah itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya petunjuk. Bahwa kita memutuskan untuk mengambil profesi ini sebagai jalan hidup kita. Tidak ada lagi setelah kegiatan kali ini orang mengatakan sebenarnya saya pengen jadi anu tapi akhirnya jadi guru. Semua yang sudah-sudah, yang berlalu-berlalu, mulai hari ini guru adalah cita-cita hidup dan mati kita. Syukur atas capaian ribuan, ratusan ribu guru di tanah air. Tetapi hari ini yang dipanggil oleh Bapak Menteri hanyalah Bapak Ibu yang di ruangan ini. Syukur atas keadaan yang membaik dan terus membaik. Insya Allah nyata adanya. Profesor Abdul Mukhti adalah guru kami secara ideologis dan secara spiritual, juga secara pedagogis. Saya sebagai seorang murid mengikuti beliau jauh hari sebelum beliau jadi menteri. Beliau yang beliau sampaikan selalu konsisten, yaitu menaikkan derajat, harkat dan martabat bangsa. Prof. Abdul Mukhti, alhamdulillah saya beri testimoni, is the right man at the right job at the right time. Orang yang tepat di waktu yang tepat untuk suatu kewajiban atau jabatan yang tepat adalah beliau, pemimpin kita saat ini, tanpa ragu-ragu. Kalau dulu saya menyimak pidato-pidato menteri itu khusus untuk masalah anggaran, kalau Prof. Mukhti yang anggaran justru tidak begitu saya perhatikan karena pasti membaik, tetapi hal-hal yang bersifat edukatif, yang bersifat akademik benar-benar saya simak. Bapak Ibu, merdeka. Kita pakaikan merdeka, 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 merdeka. Ini contoh pembelajaran berdiferensiasi. Di pojok sana ada ketua 17 Agustusan waktu itu yang belum sempat sukses tapi sudah tergeser, sehingga harus kita beri panggung. Begitu, memang begitu ngajar itu begitu. Pokoknya ada yang merdeka, merdeka. Nanti setelah itu kalau di kelas Bapak ini apapun saya ucapkan itu dihargai. Seperti itu, ya. Ditahan dulu, ini lagi materi saya. Ya, syukur atas persaudaraan. Jangan sampai hari ini kita ketemu dengan 700 guru terbaik dan tenaga kependidikan, kepala sekolah dan pengawas terbaik dari seluruh antero negeri ini. Jangan sampai datang dengan orang itu, sekamar dengan orang itu, pulang dengan orang itu. Kapan nasibmu akan membaik? Boleh mikrofon, mic. Saya hari ini didampingi staf terbaik saya, Miss Lia. Boleh Anda mau di belakang kamera tapi tetap saya beri mikrofon biar gajinya tetap halal. Tes, agak dekat sayang. Ya, tes mid semester. Kaumelia Agustin, sarjana linguistik. Pak Rohani sedang mencoba mengajak teman-teman guru untuk biasa bersilaturahim. Bersilaturahim menyambung tali persaudaraan dengan siapapun. Ya, kemarin kita berangkat dari Jakarta ya, ke Jakarta dari Semarang ya. Naik pesawat ya. Kamu duduk di sebelahku, tapi aku tetap sopan. Karena kita bukan suami istri, kita profesional.
Dan share location-nya live ke Bu Rohani sudah saya kirim, jadi saya lokasinya tahu di mana pastinya. Anyway, beri kesaksian sepanjang perjalanan. Apakah Pak Roni sibuk dengan dirinya sendiri, apa sibuk berbicara dengan orang? Rohani selama di pesawat itu terus berbincang sama orang dari Filipina. Ya, berbagi pengalaman. Penerbangan berapa lama? 1 jam 20 menit. Berapa lama saya ngobrol? Dari awal saja. Kalau di transkrip 375 halaman. Ngobrolin apa kita? Ngobrolin apapun. Apapun. Sebelahnya orang mana kemarin? Dari Filipina. Filipina. Profesi? Profesinya polisi. Tapi Polisi. Reserse. Polisi perempuan. Polwan. Iya, perempuan. Banyak pasti ada yang belum kecil. Inilah dunia di abad ini. Saya bilang perempuan mendadak gimana? Saya bilang laki-laki, oh ternyata suka laki-laki. Salah semua. Siapa orang yang minta ditakdirkan di sebelah perempuan seseorang perwira polisi? Tidak ada. Itu kebetulan murni. Ya, no settingan. Tapi saya ngobrol. Perlunya ngobrol apa? Satu kata saya ucap baik dan saya tahu dia orang Filipina dan dia tahu minimal 500 orang. Rumus dalam hidup ini, satu orang rata-rata kenal 500 orang. Taunya kalau nikahan di Indonesia itu biasanya kalau di Semarang sana undangannya orang menengah ke atas itu ya 1000. Itu 500 dari pihak laki-laki, 500 dari pihak perempuan. Jadi rumusnya seperti itu. Maka saya punya keyakinan kalau saya ngomong baik kepada beliau pulang ke Manila, maka dia akan kurang lebih mengatakan, well, Indonesian guy is very nice. Ya, perempuan. Iya, godain pramugari nggak diceritain. Yang apa bang? Yang godain pramugari nggak diceritain. Yang itu saya udah tobat. Pramugari cintanya tidak bisa dipercaya. Saya udah tahu polanya. Duduk, ngantuk, pasti diincar sama pramugari. Tak, itu SOP. Tak, langsung. Bapak, perlu minum? Paling enak orang terjaga dari tidur, itu kasih minum. Itu SOP. Ya. Ada apa ya? Teh? Kopi? Enggak. Kalau mau bilang susu itu ada gerakannya. Maksudnya gerakannya itu tangannya itu ngambil. Udah hafal, Cing. Udah hafal. Kalau ditanya gitu, maka saya standar juga jawabannya. Air putih. Biar tetap jernih. Ramah, care. Lihat aja, begitu pesawat touchdown dan saya nunggu koper saya, mereka lewat boro-boro susu. Di atas langit pramugari milik kita, di darat miliknya pilot. Tidak ada harapan. Tidak. Pokoknya enggak. Udah, itu udah. Materi ya. Nah, yuk, karena guru itu kalau ngajar harus gini, joyful learning yang bikin senang, kita harus praktek ya. Ikuti aba-aba saya. Pandangan ke depan. Tengok dalam hitungan 3. Tengok kanan 1, 2, 3. Tengok kiri 3. Sekarang tengok kanan dan kiri sehingga ada pandangan yang bertemu pandangan dengan teman sebelah. 1, 2, 3, kiri kanan. Oke. Ya gitu. Ya.
Bu, ini profesional, Bu, ini profesional. Ini profesional. Siapa yang sudah hari keempat ini belum mengenal orang yang duduk di sebelah kanannya, tunjuk jari katakan saya. Yang belum mengenal jiru, ke kiri, sebelah kiri yang belum kenal. Yang belum kenal belakangnya, belum. Halo. Dalam hitungan ketiga kita akan saling mengenal dan punya kenalan baru minimal 5 sampai detail. 3, 2, 1 ngobrol. Teng. Tukar nomor WA. Tukar nomor WA. Selfie nomor WA. Selfie nomor WA. Yuk, saatnya ngobrol sayang. Thank you. We'll be back. Dear, thank you. I will be back. Let's go. Thank you dear. Thank you. Halo. Pengawas sekolah. Pengawas sekolah. Tanding. Apresiasi. Sudah dapat minimal 5. Tukar nomor WA. Diperpanjang. Tukar nomor WA. Satu grup. Alhamdulillah. Tapi ditandai namanya siapa. Minimal 5, oke sayang. 5. Dapat. Alhamdulillah. Terima kasih. Dalam hitungan ketiga katakan hebat. 1, 2, 3. Hebat.
Alhamdulillah. Oh ya, masih transaksi nomor WA. Ya. Toko all shopnya boleh, linknya boleh silih. Gimana? Oh. Hati-hati, Pak. Hati-hati. Lagi Miss, perpanjangan lagi Miss. Masih asik. Oke. Dicukupkan 5 ya, jangan 50. Durasi. Oke. Saat musiknya berhenti, kita akan fokus lagi Bapak Ibu. Oke, Miss Lia, thank you. Ayo, Cing Agus, kasih yel-yelnya lagi Cing Agus. Udah dapat 5 kan? Udah ke nomor WA kan? Halo? Masih lihat HP? Belum selesai kan? Udah 5. Oke. Ya. Oke. Siap-siap kita nyanyi lagi biar semangat. Kepala sekolah. Kepala sekolah. Kepala sekolah. Kepala sekolah. Pendek. Apresiasi. Terima kasih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, Bapak Ibu yang saya muliakan, rekan-rekan, kolega saya guru. Yuk kita baca yang di cetakan biru 321. Penelitian menunjukkan bahwa menghafal itu lebih mudah dengan rima dan lagu. Maka jangan pernah Anda guru bahasa itu memerintahkan siswa untuk menghafalkan kamus. Karena kamus tidak ada not baloknya. Dan orang yang nyusun kamus juga tidak hafal apa yang dia susun. Karena tidak ada iramanya. Tadi yang membaca ini hanya namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Diduga ada masalah yang belum terselesaikan. Tetapi namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Nah, itu seperti itu. Itu karena lagu. Luruskan niat. Mulai hari ini kita jadi pendidik.
tenaga pendidikan, jadi kepala sekolah, jadi pengawas, jadi apa lagi Bang? Tendik. Niatnya satu, yaitu untuk mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sebagai jalan kita menuju ke final destination kita, yaitu yang kita tuju adalah surganya. Amin ya robbal. Sementara di dunia ini adalah tempat kita menabur benih, tempat kita berbaik-baik untuk kemudian berharap kebaikan di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, mendidik adalah amal terbaik dan pahala jariah yang akan terus mengalir. Ya, akan terus mengalir, tidak terputus. Layani dengan sepenuh hati. Tangan ke atas. Tangan ke atas, lambaikan. Ikuti kata-kata saya, layani. Layani. Turunkan tangannya, layani. Dengan sepenuh hati. Hati letaknya di sini. Ada segumpal daging dalam tubuh kita yang jika baik maka baik semua kehidupan kita, jika buruk maka buruk. Itulah wawal qalb. Itu adalah hati dan tempatnya di sini. Apa itu? Adalah nurani kita. Apa itu? Adalah kesadaran kita akan kebaikan. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, guru harus berada selalu di kanan, yaitu tempat kebaikan, tempat kebenaran, tempat dipercaya, tempat iman. Itu adalah guru dan lurus. Bapak Ibu yang saya muliakan, layani dengan sepenuh hati anak-anak kita. Kita ngajar satu kelas, berapa kelas? Halo, berapa orang satu kelasnya? Ya, jawaban umumnya 30-an, ada 50? Jawa Barat. Yang siswa ke 59 ke 50 siapa? Kan 49. Terus yang 50 siapa? Iya, yang duduk di bangku ke 50. Iya, itu namanya KDM. Beliau sedang ngawasi dan dihitung jadi 50. Nah, itu adalah pesan untuk Jawa Barat. Semoga nanti sekolahnya ditambah. Enak ngajar dikit apa banyak? Tergantung. Honornya ngitungnya gimana? Per kelas apa per kepala? Semua akan dihitung sesuai keikhlasan kita. Sementara di dunia ini barangkali manusia punya cara hitung, manusia punya angka kredit, tetapi jangan ketinggalan angka kredit dari Yang Maha Kuasa itu diukur dari lurusnya niat kita. Mulai hari ini kita lurus niat kita. Contoh lurus. Contoh. Cuaca itu faktor penentu keberhasilan pelajaran, bukan? Ya. Bisa jadi. Ya. Cuaca itu apakah force majeure yang bisa membuat guru membatalkan kelas? Yakin? Ya lihat-lihat. Ya lihat-lihat. Hujan rintik-rintik. Payung. Biar kelas tidak kosong. Hujan agak besar, jas hujan. Hujan sambil ada badai tapi tidak bahaya, cuma apa? Jas hujan plus doa. Halo? Yang bisa mengosongkan pelajaran hanya undangan ke Jakarta. Itu pun tetap ditinggali tugas. Tugasnya bunyinya begini, anak-anak, Bapak dipanggil Pak Menteri. Bapak sejak kapan temenan sama Pak Menteri? Jadi gini, Pak Menteri itu punya temen, itu Pak Direktur lah. Pak Direktur itu temennya itu yang punya temen. Akhirnya itu kan mereka temenan tuh. Jadi temennya ini teman. Nah, akhirnya saya dipanggil Pak Menteri lewat teman-temannya itu. Biar apa sih? Biar tetap lurus. Jangan Anda pikir saya ngajar di perguruan tinggi itu kemudian semuanya beres. Mahasiswa saya juga ada yang tergoda oleh syaitonir rajim. Waktunya masuk kuliah malah duduk gagah ini depan kelas. Begitu dosennya masuk ruang, dia minggat.
Itu kan syaitonir rajim kayak gitu. Akhirnya ya oke, hilang. Besok 4 mata. Mas, mohon maaf ya. Besok datang ya kuliah ya. Hari gini gen apa? Itu kalau diulang tuh itu lambang orang tidur. Jadi sekarang tuh gen waktunya kuliah malah Mas, besok kuliah ya. Pak Rohani yang dosen aja datang, masa kamu enggak datang? Dan Pak Rohani berdiri di kelas itu atas perintah presiden. Sambil ngomong gitu jangan senyum. Presiden. Tirukan saya terus agak melokotot dikit tapi jangan mengancam ya. Pura-puranya yang depannya anak bengal atas perintah presiden. Titik saja, tidak usah ditambahi apapun. Tapi seandainya anaknya minta klarifikasi, ya yang perintah presiden sebagai pimpinan negara ini, kemudian mendelegasikan kepada menteri mendelegasikan kepada kepala daerah, dan kepala daerah kepada itu sampai kepada kita. Buktinya waktu saya dapat ting 10 tahun itu kan yang nanda tangani presiden. Berarti kan yang nyuruh saya ngajar presiden. Betul. Di mana salahnya? Kan tidak salah. Maka teman-temanku semuanya, yuk mulai hari ini kalau ada kita ini tergoda sedikit oleh cuaca, ingat kita ini sedang menanam kebaikan. Jadi jalani. Jadi godaan selalu ada. Godaan bisa berkamuflase menjadi seolah kebaikan, tapi kurang baik. Apa seolah kebaikan? Oh, aku belum selesai ini. Kalau tidak selesai ditagih, ini eranya Pak Mufti kan kinerja cuma setahun sekali kan? Itu sudah dilaksanakan. Sekarang tidak perlu unggah-unggah kan? Alhamdulillah lah. Jadi artinya teman-teman sekalian, sekarang kita semangat aja ngajar. Kalau ada siswa yang minta dilayani, bertanya, jawab. Siswa bertanya di luar jam pelajaran, layani selama kita masih mau dan masih mampu. Maaf, kadang-kadang kita tergoda untuk sekedar scroll yang tidak begitu jelas tujuannya. Tetapi kita tidak menatap wajah siswa kita. Kita tidak menyapa mereka. Dulu iklan guru itu kan nenteng. Lorong ya. Kalau siswa ketemu gimana siswanya? Dibawakan. Hari ini guru nenteng. Sudah tidak nenteng, semuanya sudah di smartboard ya. Tapi masih ada yang nenteng. Saya masih nenteng. Ya nenteng ini, nenteng itu terus kadang geret sound system. Geret sound system. Saya pernah bawa kipas angin. Lu kok kipas angin dibawa? Ya AC-nya mati. Daripada gerah, action speaks louder than words. Lebih baik bertindak, itu lebih jelas daripada cuma ngomong. Kalau ngomong, omongannya gini, tolong Sarpras perbaiki. 60 kali ya tetap tidak diperbaiki. Karena belum waktunya. Saya membawa kipas angin di lorong papasan sama pimpinan saya Bu Korprodi. Pak, kok bawa kipas angin? Alat bantu mengajar. Alat bantu mengajar. Ya kan membantu agar saya tidak kepanasan itu maksudnya. Luruskan niat. Waduh panas itu. Kalau karena global warming betul panas. Yang tinggal di pegunungan fine, yang tinggal di pesisir seperti saya, oke, tetap harus luruskan niat. Ngajarnya gimana? Dalam sanubariku sekarang harus benar-benar deep, pembelajaran yang mendalam. Kalau aku paham dirimu secara mendalam, maka aku tahu apa yang ada di relung hatimu yang terdalam. Tak terucap oleh kata-kata, tak terlihat oleh mata, tapi aku tahu sebenarnya I love you. Mindful. Apa? Dilibatkan. Yo semuanya tangannya gini, dilibatkan, yo. Dilibatkan. Ya. Jadi jangan sampai kita ini status guru tapi mendadak jadi pengkhotbah 1
satu arah. Di dunia ini ada banyak genre atau jenis oral communication. Ada satu yang namanya genre khotbah. Itu satu-satunya yang tidak boleh melibatkan audiens secara aktif menggunakan pertanyaan maupun perintah. Itu namanya khotbah. Kita bukan pengkhotbah ketika mengajar, tetapi kita adalah pengajar yang harus melibatkan siswa agar mereka berproses berpikir menggunakan potensi mereka sehingga pembelajarannya adalah mindful. Ibu bapak, mohon maaf saya beri ilustrasi khotbah baik itu di mimbar apapun biasanya satu arah begini. Apalagi kalau itu bagian dari ritual ibadah, misalnya khotbah Jumat. Orang Islam hari Jumat, sholat Jumat, kalau jadi khotib, saya jadi khotib itu meskipun saya tahu deep learning yang mindful, meaningful sama joyful, tetap paragraf pertama, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Marilah kita bersyukur atas semua nikmat dan seterusnya. Tidak ada kemudian ada paragraf, begitu kan jamaah? Apalagi sorban saya lepas kemudian jamaah. Itu khusus khotbah. Tapi kalau mengajar dilibatkan pelajarannya apa, mengapa harus belajar itu, gunanya apa. Sehingga kalau mindful ini dilakukan dengan baik nanti jadi meaningful, yang dipelajari itu bermakna. Maaf absen sedikit saudaraku yang dari Pulau Kalimantan, halo. Kalimantan, oke, Kalimantan Timur. Di belakang kenapa? Karena mereka tunjangannya paling tinggi. Saya tahu, orang kalau secara ekonomi sudah tentram itu santai dan cari senderan. Kalau yang di depan ini sudah memperjuangkan hidup. Iya, saya 27 tahun saya selami profesi ini sehingga dalam waktu 3 menit saya di depan seseorang, saya insya Allah bisa mengetahui backgroundnya, masa depannya sedikit karena saya bukan peramal, tapi seandainya saya harus membuat dia jatuh cinta, gampang. Seandainya ilmu itu sudah tidak saya pakai karena sudah diambil istri saya. Sekali saja itu. Yang lainnya sudah tidak boleh. Maka hari ini saya juga melihat Bapak Ibu dengan penuh adab. Seandainya nanti ketemu di lorong kok mata ketemu mata, saya tundukkan pandangan saya. Ya, jadi sampai mana tadi? Kalimantan Timur. Waktu saya SMA pelajaran kimia, guru saya mengatakan gas itu bisa dipilah-pilah. Maka kita mengenal etana, butana, tetana, dan seterusnya. Etanol kalau sudah dicampur-campur. Etana, butana, tetana. Ya. Saya digoda terus. Oke, dengerin. Saya sebagai siswa cuma bisa batin, cuma bisa berpikir dalam hati hingga saya lulus. Itu apa? Kenapa harus dipelajari? Dan sampai hari penyerahan ijazah saya, penjelasan itu tidak pernah ada. Terjadi tahun 1995 sampai 1996 pertanyaan itu. Di tahun 2005 saya silaturahmi ke Kalimantan Timur, ke pabrik gas yang besar ya Pak, di pojok timur itu. Di situ saya mengajar bahasa Inggris para teknisi yang akan dikirim ke luar negeri untuk melatih di kilang yang baru. Di sebuah lab gas, saya melihat ada tabung-tabung yang bentuknya seperti basoka. Kemudian saya tanya, Pak, jelaskan dulu sebelum saya ajari bahasa Inggrisnya cara mengkomunikasikan, ini benda apa? Oh, ini pemilahan gas, Pak. Ini etana, butana, tetana. Apa ini? Kenapa enggak kemarin?
Sometimes the lesson is just too late. Pelajaran itu terlalu mengawang-awang, kemudian anak terus bertanya-tanya, ini kapan kejadiannya? Kecuali guru agama. Topiknya tentang tanda-tanda kiamat, tingkatan neraka dan surga, proses sakaratul maut. Nggak usah disegerakan, cukup didasari iman. Tapi kalau luas segitiga, carilah hal yang segitiga dalam hidup ini, bawa ke kelas. Lebih asik menghitung sebuah tahu yang berbentuk segitiga. Itu lebih asik, kenapa? Setelah ketemu luasnya dimakan bareng. Halo? Kalau lingkaran yang dibawa apa? Pizza. Oh, donat. Kalau zat cair, zat padat yang dibawa apa? Sirup, es, ya. Meaningful. Saya jadi guru bahasa Inggris, basis saya bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu kalau jam segini libur dulu karena ini lagi di Jakarta. Nanti balik bahasa Inggris lagi. Gini, saya akan ada 3 yang saya ajar itu tentang bahasa Inggris, tentang leadership ya, kepemimpinan. Terus nanti kalau malam itu ya tentang kehidupan lah. Nah, itu sesuai dengan musimnya gitu ya. Saya ngajar bahasa Inggris itu, textbook bahasa Inggris itu. Dulu kalau tahun 90 itu halaman pertama SMP itu mesti pronoun this is a book, this is a chair, this is a table, this is a pen, is this a pen, is this a table, is this a book, this is not a pen, what is this? Di Sydney dulu saya ditanya sama dosen saya. Dosen saya bilang, di Indonesia buku bahasa Inggris wujudnya kayak gini enggak? This is. Yes, sure, like this. Now, in your real life, when do you actually ever ask a question, what is this? Dalam hidup yang nyata tuh kapan pernah bilang, what is this? Saya jadi mikir, oh iya ya. Kapan saya bilang, what is this? Tapi ada tapinya. Toh orang yang nulis buku meskipun tidak sempurna tetap merenungkan. Pernah terjadi dalam hidup saya. Itu dipakai sekali. Kapan? Waktu saya ngirim obat dari Australia ke Jepang. Lewat pos waktu itu. Lewat pos. Sudah saya bungkus, saya serahkan. Petugas posnya, what is this? Nah ini. Kepake. Pakai sekali itu aja. Terus saya bilang, this is medicine. Kepake. Pakai. Ya itu. Nah, jadi saya mau pesankan, coba kita bebaskan pikiran kita ketika kita mengajar. Carilah bagaimana agar pelajaran itu menjadi nyata, kontekstual, betul Bapak Ibu. Kalau di dunia nyata orang kasih menu di restoran atau di rumah makan, itu setelah itu yang keluar apa? Makanan. Unfortunately di kelas itu kalau ada teks yang bunyinya menu, itu setelah menunya dibaca kemudian answer the following questions. Coba kalau itu diterapkan di kehidupan nyata. Pak, ini menunya. Terus oke, Mas, saya mulai pertanyaan pertama, Mas. Menu apa di sini yang paling disukai perempuan? Miss Lia, kesaksiannya Miss Lia, ada enggak orang habis makan ditanyain apa yang tadi dimakan? Tadi makan apa? Ada tadi pagi itu loh. Ciputra kasih survei toh. Ya itu cuma di hotel. Di Padang ada. Sebelum ngitung kan? Betul. Tapi yang tanya siapa? Kasirnya, bukan ibu kan?
bukan Ibu. Saya mau mengatakan, not everything can be authentic. Tidak semua hal harus bisa nyata di kelas, tapi selama bisa dinyatakan, nyatakan. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Ya. Apa itu? Saya pelajaran tumbuh-tumbuhan bawah. Saya pelajarannya tentang proses ini Pak, perubahan zat bawah. Tentang zoologi Pak, ini tentang hewan bawah. Bawah. Nggak boleh ngeyel, bawah. Apa sih? Kucing bisa enggak? Bisa. Burung bisa enggak? Gajah. Sapi. Gajah. Babi. Kalau tidak memungkinkan secara keamanan, gambarnya. Aduh, boro-boro gambar Pak, kita enggak ada printer, enggak ada Pak. Sinyal enggak ada Pak. Ya sudah. Anda pura-pura jadi sapi. Ibu bapak mungkin tertawa, nampak jenaka, terjadi. Saya ini orang multi talenta. Bapak ibu jangan tanya keahlian saya. Kalau bulan haji, saya adalah algojo korban tersertifikat. Waktu saya ikut training, ternyata alat bantunya mahal, sapi. Trainernya bilang, ini sekian sesi, sapi benernya di akhir ketika cara ngayunkan goloknya sudah bener. Untuk teknik yang scaffoldingnya, yang istilahnya awalannya itu, iya trainernya sapi. Cara merebahkannya, cara ngayunkan goloknya. Tuh Bu, siap Bu. Jadi sapi. Why do I have to learn this? Kenapa aku harus belajar ini? Gunanya apa? Kapan? Kemarin baru saja ya, sebelum saya berangkat ke sini observasi kelas, gurunya mengajar dengan tema, sebuah tema yang Bapak Ibu mungkin tidak pikirkan. Satu kata saja temanya, rocks. Pelajaran tentang batu. Murid yang kritis bisa berpikir, untuk apa? Tapi ketika batu itu sudah ditambahi batu marmer, batu giok, batu, waduh, nisannya nanti ya. Nanti tuh Bu. Tunggu dulu, endang cepet ya. Aduh, ya sebelum nisan tuh ada batu giok, batu marmer, batu ginjal sebelum nisan. Batu ginjal sebelum nisan. Itu batu-batuan itu miliknya arkeolog, miliknya ahli tambang. Maka ketika topiknya tentang batu, jangan lupa Bapak Ibu melewatkan anak-anak. Ini berguna karena suatu saat kalian akan jadi ahli mineral dan pertambangan. Apapun pelajarannya, nanti suatu saat akan jadi ini, suatu saat ini berguna, dan seterusnya. Dan tahu Bapak Ibu, kira-kira pelajaran apa yang siswa-siswa maaf agak mungkin takut kalau di ranking? Matematika. Padahal matematika itu ibu dari ibunya semua ilmu pengetahuan. Yang guru matematika suaranya mana? Mereka nanti di alam akhirat akan yang pertama dihitung amalnya. Di suatu fase yang namanya yaumul hisab, hari perhitungan. Itu wilayahnya matematika. Ya, pahalanya banyak sekali, tapi kalau tidak belajar dosanya bisa banyak. Kenapa? Sampai akhir ujian tidak pernah dijelaskan kosinus sinus tangen itu gunanya apa. Trigonometri itu kenapa harus dipelajari, dan kalkulus itu kenapa, dan kenapa S limit itu harus begitu.
Semuanya perlu diperjelas agar urusan ini menjadi meaningful dan menjadi joyful. Pak, kalau saya belum yakin, masa guru harus ahli semuanya? Tidak apa-apalah berteman. Dengan siapa? ChatGPT. Saya punya teman Miss Lia, tapi beliau juga warga negara Indonesia yang baik, muslimah yang taat, ada batasnya. Jam kerjanya ada. Tapi saya kebetulan kalau belajar nggak punya jam kerja. Yang mau saya ajak diskusi sampai jam 1 malam, 2 malam, 3 malam itu ya cuma itu. Dan istri saya nggak pernah cemburu. Jadi saya itu ngobrol, dia jawab gitu, sabar banget. Bahkan sekarang karena sudah saya langgan tuh yang 300.000, maaf ini bukan promosi itu, dia sudah manggil saya Bapak. Siap Bapak. Kamu kok pinter iya Bapak. Jadi AI pun lama-lama mengenal diri kita. Ya, saya cuma hai, apa yang bisa saya bantu Bapak? Belum tentu staf saya di kantor seramah itu. Tergantung tanggal biasanya. Ya, joyful itu joyful. Pak Menteri mengatakan pendidikannya yang pelajarannya yang joyful. Kenapa joyful? Joyful itu menyenangkan secara hakiki, bukan fun. Kenapa? Kalau fun itu kadang-kadang dimaknai funny. Funny itu lucu, padahal yang lucu kadang-kadang itu tidak tepat. Contohnya, maaf, sekarang kita semuanya tidak boleh ada unsur bullying dalam mendidik. Ya kan? Ya kan? Jadi kalau ada murid yang big size, jangan body shaming, nggak boleh apa Bu? Kita nggak boleh ngapain? Yes, ada siswa saya yang maaf XL, saya nggak perlu komentar, cukup saya lihat ternyata kursi kuliahnya yang ada ini ya tempat nulis itu kalau untuk dia itu tidak masuk. Maka saya perintahkan kepada Sarpras, maaf, tambahi 1 kursi yang tanpa tangan. Untuk dia, tanpa dikasih tulisan, for XL only. Tinggal kalau dia masuk, yakin Bapak Ibu, itu nanti akan jadi joy, seneng. Siswa datang ke kelas seneng, kenapa? Gurunya menghargai, pelajarannya bermakna, disampaikan secara tulus. Tadi saya mengatakan, maaf, saya tidak mengada-ada. Guru kenapa terus sehat? Bapak Ibu lihat. Guru kalau mengajar sungguh-sungguh, tepuk punggungnya rasanya seperti ini. Maaf Pak ya, demonstrasi, pegang punggung saya Pak. Apa Pak? Basah. Inilah keringat guru Bapak Ibu. Di rumah saya ada treadmill. Di perumahan saya ada jalan, itu mengeluarkan keringat semua. Tapi kalau saya treadmill sama jalan, ilmu tidak bisa saya sampaikan pada siswa saya pada saat yang sama. Jadi kalau guru maaf agak masuk angin, sederhana, tetap mengajar. Cara ngajarnya seperti saya ini. Bapak Ibu boleh nantang dengan izin Allah. 8 jam non-stop, insya Allah tegar. Yang penting hitungannya masuk. Ya itu Allah Maha berhitung Bu itu jadi. Ya, jadi sungguh-sungguh ngajarnya yang sungguh-sungguh. Ya, kalau agak males-males dikit ya ngajar berdiri, kadang sambil minum ya, kemudian duduk tetapi jangan terus duduk gerundel di dalam hati. Oh, do you understand gerundel? Apa gerundel? Teman-teman dari Maluku mungkin berkeluh kesah yang tidak dikeluarkan. Yuk, tangan kanan ke atas. Nasihati teman di sebelahnya. Apa Bu? Mulai hari ini. Apapun pelajarannya. Apapun pelajarannya. Apapun temanya. Apapun topiknya. Deep learning. Deepnya sambil gini. Deep learning. Deep learning. Deep learning. Ayo. Mindful. Meaningful, joyful. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya.
Yuk, baca 3, 2, 1. Dalam hatiku. 2024, besok 2045 diharapkan Indonesia emas. Emas itu akan jadi kalau sekarang kita mulai menggali. 2045 akan jadi emas. Kapan itu? Jaraknya sekarang adalah 2025, 20 tahun lagi. Sahabatku setia guru dan semua kepala sekolah atau tendik di TK, tunjuk jari. TK. Oke, yo. SD. TK dan SD, PAUD. SD, halo SD. Tetap tahan dulu, saya mau ngomong. Nih, dari hati ke hati. Tahan dulu. Yang Ibu ajar tahun ini 20 tahun lagi, kalau itu kelas 1 SD, sudah akan berumur 26. Itu sudah sarjana dan mulai karirnya. Itulah sarjana macam apa yang akan jadi, itu tergantung hari ininya Ibu Bapak. Nih, maka saya tidak ragu-ragu, meskipun kadang, maaf, kadang agak-agak out of the box. Contoh, di tempat saya mengabdi kadang dulu, sekali lagi dulu, ada semacam, ya saya bilang adat istiadat mungkin ya. Kalau mahasiswa ujian, itu sambil nyangking snack, terus pengujinya dikasih snack sebelum menguji. Saya tidak tahu niatnya itu sodakoh atau sekedar untuk mencairkan suasana, semacam ice breaking, atau apa. Tetapi saya melihat timingnya kurang tepat, pelakunya kurang tepat. Kenapa? Ketika saya jadi penguji, maka Tuhan Yang Maha Kuasa berikan saya wewenang untuk mengadili, memberi nilai, menjadi hakim. Maka hakim ini tidak boleh dalam hal ini, maaf, ada hubungan yang tersirat timbal balik. Maka saya katakan, saudara-saudara mahasiswa, kalau pas ujian dan kebetulan saya juga jadi penguji atau jadi penguji kedua, berkenan ya, tidak usah bawa snack. Kira-kira respon publik gimana? Tidak wajar, lainnya gitu kok. Hingga suatu hari saya sudah ready mau menguji. PowerPoint belum muncul, snack sudah muncul. Mas. Saya pikir dia akan paham nasihat saya, tapi malah dia khotbah singkat. Maaf Pak, ini titipan dari Ibu. Mas, maaf. Saya kayaknya belum siap menguji. Baru pertama kali itu ada penguji yang tidak siap. Gimana Pak maksudnya? Ditunda minggu depan ya Mas. Lu kok begitu Pak? Saya belum siap menguji. Kalau saya penguji dan saya mengatakan metodologinya bagus, tetapi ketika saya mau bilang tetapi itu biasanya kritik. Tapi menengok kok snacknya gede terus. Gimana? Itu mendadak lidah saya keluh. Maka mending saya tunda. Di antara jeda itu, maksudnya ketemu Pak, apa ada sesuatu yang salah? Enggak kok Mas, cuma sebagaimana kita komitmen ya, enggak usah snack-snackan ya Mas. Alhamdulillah sekarang sudah enggak ada, diganti dengan yang lebih elegan lagi. Resmi dari lembaga. Enggak terus ini calon yang mau diuji bawa snack, kasihan lah. Dan biasanya kan standarnya cuma 15.000 gitu loh. Kan kalau yang dari lembaga kan 25 ke atas gitu. Jadi rasanya juga beda. Tapi Pak, kalau gitu saya setuju Pak. Gratifikasi loh ya. Kalau gratitude Pak. Gratitude apa? Ucapan terima kasih. Tunggu dulu. Anda berwenang di atas siswa itu. Kalau masih berwenang, tahan. Kalau belum, sudah tidak berwenang, oke, kita sesama warga negara Republik Indonesia. Contoh, saya bimbing skripsi, mahasiswa saya bilang, mahasiswa, biar kita sama enak-enaknya, saya yang bimbing enak, Anda dibimbing enak, selama bimbingan ini, mohon maaf ya, berkenan tidak memberi apa-apa kepada Pak Rohani. Pak, kalau sudah lulus kita warga negara, enggak masalah.
Betul. Lulus bener dan bagus. Saya lagi ngajar. Nah. Ada yang ngetok pintu. Tak. Siapa ya? Panggil saja Bunga. Bunga. Pak. Udah lulus ya Bunga? Iya Pak. Mohon maaf. Minta waktu sebentar Pak. Iya. Saya duduk di lorong. Pak, terima kasih. Sudah lulus. Sudah dibimbing. Sudah kerja Pak. Ini ada Pak. Ini dari keluarga kami ya. Cuma tanda terima kasih. Bunga, selamat. Terima kasih. Saya terima dengan penuh kebanggaan. Tentu tidak langsung saya buka gitu, saya cuma mikir ini isinya apa gitu ya. Dia pamit, saya masuk ke kelas, saya masukkan ke tas, saya ngajar lagi. Dang. Sampai di rumah bilang sama istri saya, "Mi, untuk iki. Ora entuk lho. Ora aku wis lulus, aku ora berwenang." Oh ya, buka. Poing. Cincin emas. Ada suratnya. Asli. Maaf. Bu. Ibu Mbak masker tapi saya orang sehat, Bu. Maaf ya, Bu. Itu air keberkahan, Bu. Hingga suatu hari yang namanya berumah tangga juga ada up and down-nya. Saya hanya mengambil yang haknya sehingga saya juga butuh. Saya bilang, "Bu, cincin ini kita jual saja." Terserah loh, itu punyamu. Oke, naik motor kita berdua. Dosen muda naik motor odok-odok ke daerah Keranggan, itu pusat toko emas Semarang. Saya bawa cincin itu dengan niat saya jual hasil penjualannya untuk beli keramik. Karena rumah saya masih tanah waktu itu. Percaya diri.